Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Tiningrum dengan nomor BP 1610512039. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Fajri Muhardja, SEMSI, selaku dosen pada mata kuliah Organisasi Industri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang struktur pasar dan kekuatan pasar. Struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Dalam analisa ekonomi, struktur pasar dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pasar persaingan sempurna, monopoli, monopolistis, dan pasar oligopoli. Selanjutnya yaitu konsentrasi dan kekuatan pasar di bagian bawah. Dalam model Cornell, kita mempertimbangkan kasus duopoli yang sederhana. Apa yang terjadi jika ada lebih dari 2 perusahaan? Pertama, ingat bahwa laba perusahaan satu diberikan oleh V1 sama dengan P Q1 kurang C Q1, di mana Q adalah total keluaran. Ini menyeratkan bahwa dari perspektif perusahaan satu, yang terpenting adalah output total diproduksi oleh perusahaan lain, terlepas dari berapa banyak perusahaan lain yang ada atau berapa tingkat output masing-masing. Di sini dapat kita lihat terdapat kurva di mana di gambar 9.1 ini menggambarkan nilai equilibrium Qn, di mana N untuk berbagai nilai N, angka tersebut perusahaan, yang mana nilainya itu ada 2, 3, dan 4. Seperti dapat kita lihat, output equilibrium per perusahaan menurun seiring perusahaan meningkat. Faktanya, jika N menjadi sangat besar, kemiringan garis Q1 sama dengan Q kurang 1 per N kurang 1 menjadi sangat kecil, dan nilai Qn menjadi sangat kecil juga. Selanjutnya kita lihat pada gambar 9.2, yang mana di sini menggambarkan garis keluaran ISO yang melintasi turunan kesetimpangan yang berbeda pada gambar sebelumnya. Total output di bawah equilibrium corner lebih besar daripada di bawah monopoli, tetapi lebih rendah daripada di bawah persaingan sempurna. Selanjutnya yaitu konsentrasi dan kekuatan pasar di bagian estimasi empiris. Arus utama dari organisasi industri telah diberikan oleh struktur conduct performance paradigm, yang mana paradigma telah mengemukakan ada hubungan kausal antara struktur, perilaku, dan kinerja. Pengaruh struktur mengadakan baik struktur maupun perilaku mempengaruhi kinerja. Yang pertama, struktur dapat mempengaruhi perilaku. Misalnya, kita berpendapat bahwa kolusi lebih mudah di antara yang kecil jumlah perusahaan. Demikian pula lebih mudah mencapai kesepakatan penetapan harga ketika perusahaan mirip satu sama lain, dan seterusnya. Yang kedua, yaitu hubungan antara perilaku dan kinerja. Semakin perusahaan berperilaku secara kompetitif, semakin rendah tingkat kekuatan pasar dan semakin besar alokasi efisiensi. Misalnya, solusi veteran dengan pengaturan harga kolusi. Yang ketiga, yaitu struktur mempengaruhi kinerja. Saat memperbaiki perilaku, yaitu Carnot, semakin banyak terkonsentrasi suatu industri, semakin besar derajat kekuatan pasar. Selanjutnya yaitu perilaku dan kekuatan pasar dalam bagian estimasi empiris. Untuk menghindari beberapa masalah statistik dan konseptual penggunaan agregat, data intersektoral studi ini cenderung berfokus pada data tingkat perusahaan untuk satu industri tertentu. Selain itu, alih-alih berasumsi bahwa tingkat keuntungan menyediakan barang proksi untuk margin harga biaya, biaya marginal diperkirakan sebagai bagian dari statistik keseluruhan upaya. Kerangka konseptual untuk pendekatan ini sering disebut sebagai empirical industrial organization. Di sini kita akan membahas satu kasus tertentu yang relatif sederhana dan menggambarkan gagasan ini. Misalkan, meskipun kita tidak punya cara mengukur biaya marginal secara langsung, data ada pada variabel yang sangat berkorelasi, yaitu biaya marginal. Total biaya marginal berkorelasi sempurna dengan pajak penjualan. Pada kenyataannya, yang terakhir adalah komponen pembentuk.
Perubahan harga sebagai respon terhadap perubahan penjualan pajak sama dengan perubahan harga sebagai respon terhadap perubahan biaya marginal. Jadi kesimpulannya di sini adalah karena jumlah pesaing Cornat tak terbatas, total output menyatu nilai di bawah persaingan sempurna. Padahal tidak membutuhkan jumlah yang besar perusahaan yang identik agar kinerja modal Cornat mendekati sempurna kompetisi. Derajat kekuatan pasar bergantung pada 3 faktor, yaitu elastisitas permintaan, pasar konsentrasi, dan tingkat perilaku kolusif. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.